Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 2 Inovasi Pendidikan akan menerangkan inovasi dalam organisasi pada siang hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Untuk anggota kelompoknya, yang pertama ada saya sendiri, yaitu Afriska Melia Herwinsyah Putri, NIM 12212193101. Yang kedua ada Safira Syifa, NIM 12212193061. Yang ketiga ada Adam Siroj Maulana, NIM 12212193066. Yang keempat ada Masito, NIM 12212193015. Dan yang terakhir ada Umi Salama, NIM 12212193024. Inovasi dalam organisasi. Inovasi adalah sebuah perubahan yang tidak bisa terbantahkan. Pada kemajuan ilmu dan teknologi yang pesat ini menuntut sumber daya manusia untuk tidak berhenti belajar dan mengubah sumber daya manusia menjadi smart people. Organisasi adalah suatu sistem yang stabil, yang merupakan perwujudan kerjasama antar individu dalam mencapai tujuan bersama dengan cara melakukan pembagian tugas tertentu. Dapat diartikan bahwa individu membuat organisasi agar dapat mengerjakan tugas rutin dalam keadaan stabil. Sehingga pengertian dari inovasi dalam organisasi adalah suatu perubahan hal yang baru, baik dalam bidang tertentu ataupun yang lainnya, yang terjadi dalam sebuah organisasi, baik itu formal maupun non-formal. Yang B, kepekaan organisasi terhadap inovasi. Sebuah organisasi memiliki kepekaan terhadap munculnya inovasi atau perubahannya dipengaruhi beberapa variabel. Menurut Ibrahim, tahun 1988, halaman 131. Yang pertama, suatu organisasi memiliki suatu ukuran. Makin besar ukuran suatu organisasi, makin cepat menerima inovasi. Kedua, setiap organisasi memiliki karakteristik struktur yang mencakup beberapa karakter, yaitu A, adanya sentralisasi kewenangan dan kekuasaan dalam organisasi yang dikendalikan oleh orang-orang tertentu, sehingga hal ini memiliki hubungan negatif terhadap kepekaan dan organisasi. B, adanya kompleksitas, yaitu sebuah organisasi terdiri dari orang-orang yang memiliki pengetahuan tinggi dan keahlian di bidang tertentu. C, adanya formalitas, yaitu dalam berorganisasi harus selalu memberlakukan aturan-aturan yang baku pada setiap prosedur yang dilakukan sebuah organisasi. Yang D, adanya keakraban hubungan antar anggota. Hal ini sangatlah penting karena akan membawa hubungan yang positif dalam organisasi. E, adanya kelenturan atau fleksibilitas organisasi. Yang ketiga, karakteristik pemimpin sangat penting dalam sebuah organisasi. Ketika seorang pemimpin mempunyai sikap terbuka terhadap suatu inovasi, maka akan semakin cepat organisasi itu menerima inovasi sehingga akan menimbulkan hubungan yang positif antara kepekaan organisasi dengan perubahan atau inovasi. Yang keempat, karakteristik eksternal organisasi adalah berkaitan dengan sistem yang dianut oleh suatu organisasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi sebuah organisasi ketika mengimplementasikan sebuah motivasi. Yang pertama, kultur. Yang kedua, life cycle. Yang ketiga, external condition, strategic plan. Yang keempat, external conditions. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang poin C, yaitu tentang keputusan dalam organisasi. Keputusan yaitu hasil proses pemikiran yang berupa pemilihan beberapa alternatif yang dapat digunakan dalam memecahkan suatu permasalahan atau dapat juga diartikan sebagai hasil dari suatu pemecahan suatu permasalahan. Adapun pendapat dari beberapa ahli, yaitu yang pertama pendapat dari Robbins.
yang menyatakan decision making is based on choice between two or alternative. Yang selanjutnya yaitu menurut Drummond, bahwa keputusan merupakan pembentukan masa depan yang telah melewati serangkaian peristiwa atau kejadian. Dari beberapa pengertian para ahli di atas, maka disimpulkan keputusan dalam organisasi adalah proses dalam memecahkan masalah dengan menggunakan cara tertentu atau tindakan tertentu dalam mencapai tujuan. Pada tahap ini, semua informasi mengenai potensi inovasi dievaluasi oleh seluruh anggota organisasi. Apabila setiap individu menganggap inovasi itu dapat diterima dan ia senang menerimanya, maka inovasi akan diterima dan akan mudah diterapkan dalam organisasi tersebut. Begitu pula sebaliknya, apabila suatu organisasi itu tidak menyukai dan menganggap inovasi sesuatu yang tidak bermanfaat, maka inovasi tersebut akan sulit diterapkan. Adapun jenis-jenis pengambilan keputusan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama keputusan terprogram, yaitu keputusan yang bersifat berulang-ulang dan terus-menerus, dan biasanya anggota organisasi mengembangkan dan mengendalikannya dengan cara-cara tertentu. Yang kedua yaitu keputusan tidak terprogram, yaitu keputusan yang biasanya dikeluarkan hanya sekali, bersifat tidak terus-menerus, serta umumnya tidak sistematis. Dalam pengambilan keputusan, selalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan, antara lain yaitu posisi ataupun kedudukan, masalah, situasi, kondisi, dan juga tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjut menjelaskan poin D, yaitu proses inovasi dalam organisasi. Proses memiliki arti rangkaian aktivitas yang dilakukan di setiap waktu tertentu hingga terjadinya perubahan. Serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh setiap individu atau organisasi ketika mulai sadar atau tahu adanya inovasi, hingga menerapkan inovasi disebut dengan proses inovasi. Dalam proses implementasi inovasi, setiap individu satu atau organisasi satu, waktu yang dipergunakan berbeda sesuai dengan kepekaan masing-masing individu atau organisasi itu sendiri terhadap inovasi. Ketika mempelajari proses inovasi, para ahli mencoba mengidentifikasi berbagai kegiatan yang dilakukan setiap individu pada saat proses itu berlangsung, dan perubahan apa saja yang terjadi dalam inovasi hingga hasilnya ditemukan terhadap tahapan-tahapan proses inovasi dalam organisasi. Tahap permulaan atau initiation stage. Yang pertama, langkah pengetahuan dan kesadaran. Lebih dahulu telah kita bicarakan ketika proses pengambilan keputusan dalam sebuah inovasi, organisasi sadar dan akan sangat merasa butuh inovasi ketika timbul masalah terlebih dahulu. Yang kedua, langkah pembentukan sikap terhadap inovasi. Pada langkah ini, setiap anggota organisasi membentuk sikap terhadap inovasi. Suatu penelitian menunjukkan yaitu sikap terhadap inovasi memegang peranan yang penting untuk menghasilkan inovasi dalam hal menerima dan mengubah inovasi. Yang selanjutnya ada tahap implementasi atau implementation stage. Pada langkah ini, kegiatan yang dilakukan oleh anggota organisasi ialah menerapkan inovasi. Ada dua langkah yang dilakukan antara lain sebagai berikut. Langkah awal atau permulaan. Organisasi mencoba menerapkan sebagian inovasi, seperti halnya dekan membuat keputusan bahwa dosen harus membuat persiapan mengajar dengan model rencana pembelajaran semester. Pada awal penerapannya, setiap dosen diwajibkan membuat untuk satu mata kuliah dulu. Kemudian setelah diterapkan, barulah semua dosen diwajibkan untuk membuat rencana pembelajaran semester untuk semua mata kuliah yang ada. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pembinaan penerapan inovasi. Penerapan model proses inovasi yang digunakan adalah inovasi Rogers. Tahap proses inovasi dalam organisasi itu yaitu
yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahap permulaan atau inisiasi. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah pengumpulan informasi, konseptualisasi, dan perencanaan untuk menerima inovasi. Pada tahap ini, ada 2 poin penting yang dicatat, yaitu yang pertama, agenda setting. Seluruh permasalahan umum di dalam organisasi akan dirumuskan guna mengetahui dan menentukan kebutuhan inovasi, serta diadakannya studi lingkungan atau pengamatan dalam menentukan nilai potensial inovasi bagi organisasi terkait. Selanjutnya ada penyesuaian atau matching. Pengamatan penyesuaian antara inovasi yang digunakan dengan masalah organisasi dilakukan, dan selanjutnya penerapan inovasi yang telah direncanakan didesain sesuai dengan masalah yang dihadapi organisasi. Yang kedua, ada tahap penerapan atau implementasi. Tahap ini ada 2 poin penting juga yang harus dicatat, yaitu redefinisi dan atau restrukturisasi. Modifikasi inovasi dan reinvensi disesuaikan dengan situasi dan masalah organisasi. Seluruh anggota telah memahami dan telah memperoleh pengalaman dalam penerapannya. Diharapkan dapat menjaga kelangsungan dan melanjutkan penerapan inovasi. Untuk menunjang inovasi yang dimodifikasi, maka struktur organisasi pun harus disesuaikan. Selanjutnya, poin penting yang harus dicatat yaitu klarifikasi. Agar inovasi dapat benar-benar diterapkan sesuai dengan harapan, maka hubungan antara inovasi dan organisasi harus dirumuskan dengan sejelas-jelasnya. Yang kemudian tahapannya adalah rutinisasi. Inovasi kemungkinan telah kehilangan sebagian identitasnya dan menjadi bagian dari kegiatan rutin dari organisasi itu sendiri. Sekian dari saya. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan masuk ke dalam kesimpulan yang terakhir, yaitu kesimpulannya proses inovasi dapat dianalogikan sebagai proses pemecahan masalah yang di dalamnya terkandung unsur kreatif. Inovasi sendiri adalah perubahan yang telah direncanakan oleh organisasi dengan kegiatan yang berorientasi pada pengembangan dan penerapan gagasan-gagasan baru agar menjadi kenyataan yang bermanfaat dan menguntungkan bagi organisasi itu sendiri. Inovasi pendidikan adalah usaha perubahan pendidikan tidak bisa berdiri sendiri namun melibatkan semua unsur yang terkait di dalamnya, seperti inovator, penyelenggara inovasi seperti kepala sekolah, guru, dan siswa. Masyarakat serta kelengkapan fasilitas adalah satu penentu berhasilnya inovasi pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi adalah salah satu tantangan di era globalisasi dan informasi yang perlu dimanfaatkan sebagai peluang untuk meningkatkan pembelajaran. Kegiatan belajar mengajar yang dikembangkan melalui proses inovasi pendidikan dan paradigma baru memiliki keunggulan. Untuk itu diperlukan suatu penyebarluasan atau difusi agar semua pihak, baik insan pendidikan maupun masyarakat umum, dapat terlibat secara langsung melakukan gerakan pembauran inovasi pendidikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan atau memperhatikan presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan juga barokah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.